Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi hari ini dalam pelajaran kimia. Kali ini kita akan membahas mengenai stoikiometri reaksi. Artinya kita akan melakukan perhitungan sederhana dalam reaksi kimia. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa like, share, and subscribe my channel. Makasih. Di dalam suatu reaksi kimia yang terdapat reaktan di sebelah kiri dan produk di sebelah kanan, ini jumlah zatnya dapat kita hitung menggunakan konsep mol yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Prinsip perhitungan dalam reaksi kimia pada setiap reaksi dengan fase apapun berlaku satu hal, yaitu perbandingan koefisien reaksi sama dengan perbandingan mol. Di dalam perhitungan sederhana di reaksi kimia terdapat beberapa langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah tulis persamaan reaksi kimia dari soal dan setarakan. Artinya kita harus menyetarakan persamaan reaksi yang ada. Diingatkan kembali untuk penyetaraan persamaan reaksi kimia yang sudah kita bahas di kelas. Yang kedua, ubahlah semua satuan yang diketahui dari tiap zat ke satuan mol. Diingatkan ada beberapa perhitungan untuk mengubah ke satuan mol. Yang ketiga, menghitung satuan mol zat yang ditanya dalam soal menggunakan perbandingan koefisien reaksi. Tadi sudah dibahas bahwa perbandingan koefisien reaksi akan sama dengan perbandingan mol. Sehingga itu akan menjadi basis untuk kita menghitung mol zat yang ditanya dengan rumus mol zat yang ditanya sama dengan koefisien reaksi zat yang ditanya dibagi koefisien reaksi zat yang diketahui dikali mol zat yang diketahui. Dan langkah terakhir adalah mengubah satuan mol zat yang ditanya ke dalam satuan yang diinginkan dalam soal. Apakah menghitung jumlah partikel, massa, volume, kemolaran, ataupun kemolalan. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat dan bahas contoh soal berikut ini. Pada pembakaran 8,8 gram gas C3H8 dengan gas O2 dihasilkan gas CO2 dan uap air menurut reaksi. C3H8 gas ditambah O2 gas menghasilkan CO2 gas dan H2O gas, belum setara. Tentukan A. Massa gas O2 yang dibutuhkan. B. Volume gas CO2 yang dihasilkan dan diukur pada keadaan STP. Diketahui ARC12, O16, dan H1. Untuk menyelesaikan persoalan ini, maka kita analisis dulu terlebih dahulu data-data yang ada di soal. Jadi diketahui satu reaksi yang belum setara, kemudian di sana diketahui massa C3H8 8,8 gram, artinya kita harus tahu juga MR C3H8 yaitu 44, sehingga MM-C3H8 akan sama dengan MR-nya yaitu 44 gram per mol. Lalu yang ditanya A, massa dari gas O2, yang B, volume dari gas O2 dalam keadaan STP. Tadi ada 4 langkah untuk penyelesaian perhitungan sederhana dalam reaksi kimia. Yang pertama tadi adalah setarakan reaksi. Tadi kan reaksinya belum setara, maka kita setarakan dulu. Nah, di sini C-nya 3 ya. Nah, maka kita taruh koefisien reaksinya menjadi 3, sehingga C-nya juga 3 di kanan. Lalu H di sini 8. Di sini tadi 2, maka akan keluar koefisien reaksinya menjadi 4. 4 kali 2, 8. Sama. Sekarang O. Nah, di sini 3 kali 2, 6. Ditambah 4 kali 1, 4. Jadi 6 tambah 4, 10. Di kanan 10 O2. Sehingga koefisien reaksi di kiri untuk O2 adalah 5. 5 kali 2, 10. Nah, reaksi kita sudah setara. Lalu kita masuk ke tahap yang kedua. Mengubah satuan ke satuan mol. Tadi diketahui adalah massa si C3H8. Nah, kita hitung mol dari C3H8 ini. Pakai rumus N sama dengan M per MM atau M per MR. Kita hitung 8,8 gram dibagi 44 gram per mol. Kita coret gramnya sehingga didapatlah molnya sebesar
0,2 mol. Jadi didapatlah dari satuan massa C38 di soal tadi, molnya 0,2 mol. Nah, kita masuk ke yang ketiga, menghitung satuan mol zat yang ditanya dengan perbandingan koefisien. Kita tadi ada dua pertanyaannya, yaitu massa CO2 dan volume si CO2. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, massa O2, sehingga tadi yang ketiga kita hitung dulu satuan molnya. Kita pakai perbandingan koefisien reaksi terhadap C3H8, sehingga mol gas O2 sama dengan koefisien reaksi gas O2 per koefisien reaksi gas C3H8 dikali mol gas C3H8. Sehingga tadi koefisien O2 ini 5/1 dikali mol si C3H8 0,2, sehingga mendapat 1 mol. Nah, langkah berikutnya adalah kita ubah satuan zat yang mol yang ditanya tadi ke satuan yang diinginkan. Tadi kan ditanya adalah massa. Sehingga kita ubah dulu mol ini ke massa. Maka kalau dihitung massa, maka harus ada mm, yaitu sama dengan MrO2, yaitu 32 gram per mol. Sehingga untuk menghitung massa, kita pakai rumus M sama dengan N dikali mm. Kita kalikan saja 1 mol dikali 32 gram per mol. Molnya kita coret, didapatlah massa O2 dalam reaksi ini adalah 32 gram. Nah, sekarang yang B, ditanya volume si CO2 dalam keadaan STP. Maka kita balik lagi ke tahap yang ketiga, hitung molnya dulu si CO2 pakai perbandingan koefisien reaksi. Ini dia. Kita lihat koefisien CO2 adalah 3/1 dikali 0,2 mol, tetap si C3H8. Didapatlah molnya 0,6 mol. Lalu kita masuk ke tahap keempat, yaitu mengubah si mol ini tadi menjadi satuan yang diinginkan. Tadi kan ditanya adalah apa? Volume ya, volume. Nah, karena ditanya volume CO2 dalam keadaan STP, maka kita tentukan dulu Vm di STP, itu 22,4 liter per mol. Ingat ya, ini adalah ketentuan. Lalu kita cari Vm-nya, V adalah N dikali Vm, di mana 0,6 mol dikali 224 liter per mol. Molnya kita coret, dapatlah volumenya adalah 13,44 liter. Bisa dimengerti ya untuk soal yang pertama. Nah, untuk lebih jelas lagi untuk materi ini, kita lihat contoh soal yang kedua. Aluminium padat bereaksi dengan asam sulfat membentuk aluminium sulfat dan gas H2 menurut reaksi berikut. Nah, reaksi ini sudah setara. Kemudian, jika diketahui volume gas H2 yang terbentuk dan diukur pada keadaan RTP adalah 7,2 liter, hitunglah massa aluminium padat yang bereaksi. Diketahui ArAl sama dengan 27. Nah, untuk penyelesaiannya kita analisis dulu data yang ada. Nah, diketahui satu reaksi kimia yang sudah setara, sehingga sudah ada koefisien reaksi masing-masing senyawa yang terlibat di dalam reaksi. Kemudian diketahui volume gas H2 itu 7,2 liter dalam keadaan RTP, sehingga kita harus tahu juga Vm di RTP adalah 24 liter per mol. Lalu ditanya adalah massa dari aluminium, sehingga kita harus tahu juga MmAl yang sama dengan AR-nya, yaitu 27 gram per mol. Yuk kita selesaikan. Ada 4 tahap tadi ya. Yang pertama adalah setarakan reaksi. Nah, kebetulan reaksi kita sudah setara, sehingga sudah terdapat koefisien masing-masing, yaitu 2 untuk Al, 3 H2SO4, lalu 1 untuk Al2SO4 3 kali, dan 3 untuk H2. Sehingga bisa kita gunakan nanti untuk perbandingan koefisien. Langkah kedua, kita ubah satuan yang diketahui ke satuan mol. Tadi yang diketahui siapa? Si H2 ya. Nah, diketahui tadi volume H2. Maka kita hitung satuan molnya dari volume ini. Di RTP kita pakai N sama dengan V per Vm. Kita bagi 7,2 liter per 24 liter per mol. Liternya kita coret. Didapatlah mol si H2 adalah 0,3 mol. Langkah ketiga, menghitung satu mol zat yang ditanya dengan perbandingan koefisien. Tadi yang ditanya adalah massa Al, maka kita cari dulu molnya. Tadi
Kita pakai perbandingan koefisien reaksi. Nah, koefisien Al2 dibagi koefisien H2 tadi 3. Kenapa yang dipakai ini ya? Karena ini yang diketahui ya. Jadi yang diketahui itu akan menjadi basis perhitungan. Dikali 0,3 mol. Sehingga didapatlah NaL-nya adalah 0,2 mol. Lalu langkah ketiga tadi kita lihat massa aluminium ya. Nah, untuk massa aluminium kita lihat harus diketahui mm-nya, yang itu sama dengan AR-nya 27 gram per mol. Kemudian untuk menghitungnya, nah kita ubah satuannya ke yang diinginkan. Tadi tanya massa ya. Nah, untuk menghitung massa, M sama dengan N dikali mm. Maka kita hitung 0,2 mol, yang ini 0,2 mol dikali 27 gram per mol. Molnya kita coret, sehingga didapat massanya sebesar 5,4 gram. Nah, ini adalah untuk penyelesaian perhitungan sederhana dalam reaksi kimia. Perlu diingat ya, ada 4 tahap. Yang pertama adalah setarakan reaksi. Lalu dari soal pasti ada data. Lalu data tersebut kita ubah ke satuan mol. Setelah dapat satuan molnya, lalu baru yang kita ke yang pertanyaan. Nah, tapi sebelum menjawab pertanyaan, kita ubah dulu satuan mol zat yang ditanya dengan perbandingan koefisien menggunakan rumus yang ini. Nah, setelah didapat molnya, baru kita ubah ke satuan yang diinginkan. Apakah massa, jumlah partikel, volume, kemolaran, ataupun kemolaran. Sehingga dengan mengerjakan 4 tahap ini, maka perhitungan sederhana dalam reaksi kimia kita akan bisa lakukan dengan baik. Oke, hari ini sampai di sini dulu untuk materi perhitungan sederhana dalam reaksi kimia. Kita akan ketemu lagi di pertemuan selanjutnya dengan materi yang lain. Pesan saya tetap sehat dan tetap semangat belajar dari rumah. Semoga COVID-19 akan berakhir dengan cepat sehingga kita bisa ketemu lagi di kelas. Thanks for watching. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.